Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pernahkah kalian membayangkan sebuah kota kuno di jantung padang pasir Arab? Tempat di mana sejarah para nabi dan peradaban kuno pernah berdiri. Kini berubah menjadi pusat konser dunia? Ya, inilah yang terjadi di Alula, wilayah yang dahulu sunyi penuh kisah masa lalu. Kini disulap menjadi destinasi hiburan berkelas internasional. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan penting seputar isu agama, dunia Islam, geopolitik, dan kabar dunia modern yang sedang mengguncang hati umat. Dukungan kalian berarti besar untuk keberlangsungan channel ini. Hari ini, kita akan membahas secara mendalam tentang bagaimana Alula, tanah bersejarah yang disebut-sebut sebagai bagian dari kisah kaum Nabi Saleh, kini menjadi tempat konser megah, termasuk konser Hegra Candlelit Classics 2025 yang akan menampilkan Yoshiki dan Ibrahim Ma'aluf serta John Baptiste dan Marilyn Noman. Alula adalah wilayah yang terletak di barat laut Arab Saudi. Tempat ini dikenal dengan lembah, tebing, batu, pasir, dan situs arkeologi luar biasa seperti Hegra Madain Saleh, situs peninggalan kaum Samud yang disebut dalam Al-Quran. Dulu, kawasan ini menjadi saksi bagaimana umat-umat terdahulu dibinasakan karena kesombongan mereka. Namun kini, Alula bangkit bukan sebagai tempat ibadah atau refleksi spiritual, melainkan sebagai destinasi wisata dan hiburan modern. Pemerintah Saudi menjadikannya simbol transformasi budaya dan ekonomi di bawah program besar Vision 2030 yang berfokus pada pariwisata, ekonomi non-minyak, dan hiburan global. Banyak yang kagum. Tapi tak sedikit pula yang mempertanyakan, bagaimana mungkin tanah yang disebut dalam kisah-kisah peringatan Allah kini menjadi tempat konser dan festival musik? Apakah ini hanya bagian dari modernisasi? Atau ada makna yang lebih dalam tentang arah baru dunia Islam hari ini? Salah satu ikon terbesar di Alula adalah Maraya Hall, gedung konser yang disebut sebagai bangunan kaca terbesar di dunia. Seluruh dindingnya memantulkan panorama padang pasir Alula, menciptakan ilusi seakan langit dan bumi berpadu dalam satu ruang kemegahan manusia. Disinilah para musisi dunia tampil. Dari Lionel Richie, Andrea Bocelli, hingga Yani, semua pernah menampilkan karya mereka di tengah lanskap yang dulu dikenal dengan kisah kaum Nabi Saleh. Maraya menjadi simbol bahwa Arab Saudi ingin menunjukkan wajah baru, modern, terbuka, dan berani menampilkan seni global di tanah para nabi. Namun di sisi lain, banyak umat bertanya, di mana batas antara kemajuan dan kehilangan arah spiritual? Apakah keindahan ini membawa kedamaian batin atau sekadar mencerminkan kemegahan dunia yang sementara? Pertanyaan ini menjadi renungan besar bagi umat Islam di seluruh dunia. Puncak dari event budaya ini adalah Hegra Candlelight Classics, sebuah konser malam hari yang digelar di situs bersejarah Hegra, tempat kaum Samud dahulu tinggal. Tahun 2025 ini, acara akan digelar pada 20 dan the 21st of November, menghadirkan Yoshiki dan Ibrahim Ma'aluf di malam pertama, serta John Baptiste dan Marilyn Noman di malam kedua. Konser ini dikemas dengan cahaya lilin di antara batu-batu kuno, menciptakan suasana mistis dan megah. Ribuan pengunjung dari seluruh dunia diperkirakan hadir untuk menyaksikan harmoni musik klasik di tengah keheningan gurun. Namun, disinilah muncul dilema spiritual. Di tempat yang dahulu menjadi peringatan keras dari Allah, kini bergema musik dan tepuk tangan manusia. Apakah ini sekadar seni? Atau pertanda zaman telah bergeser begitu jauh? Untuk menikmati konser megah ini, tiket dijual dalam dua kategori. Kelas 6P dibanderol sekitar 900 rial Saudi. Sementara kelas Gold dijual seharga 600 rial atau setara dengan sekitar 3,8 juta rupiah hingga 5,6 juta rupiah jika dikonversi ke rupiah. Harga yang tidak murah, tapi sebanding dengan pengalaman eksklusif di situs UNESCO bersejarah yang disulap jadi panggung. Tiket ini dapat dibeli melalui situs resmi experiencialula.com. Bagi banyak orang, konser ini bukan sekadar hiburan, tapi simbol dari era baru Arab Saudi, negara yang dulu sangat tertutup terhadap budaya luar. Kini justru menjadi pusat festival dan event global. Reaksi terhadap Alula terbagi dua. Sebagian melihatnya sebagai kemajuan luar biasa, menunjukkan bahwa dunia Islam bisa modern
tanpa harus kehilangan jati diri. Namun sebagian lain merasa ini adalah bentuk penyimpangan arah, di mana situs yang seharusnya menjadi tempat ibrah justru dijadikan tempat hiburan, ulama dan masyarakat. Konservatif mengingatkan agar manusia tidak melupakan pesan spiritual dari sejarah tempat tersebut. Mereka khawatir kegemerlapan ini bisa membuat umat lupa bahwa Al-Ula pernah menjadi saksi kehancuran kaum yang durhaka. Dalam pandangan ini, Al-Ula bukan sekadar tempat wisata, tapi pengingat tentang bagaimana manusia bisa terbuai oleh keindahan dunia dan melupakan peringatan Allah Program Vision 2030 yang digagas oleh putra mahkota Muhammad bin Salman MB, menargetkan agar Arab Saudi menjadi destinasi global untuk pariwisata, investasi, dan hiburan. Al-Ula menjadi salah satu proyek andalan untuk menunjukkan wajah baru negeri itu. MBS menyebut bahwa pengembangan Al-Ula bertujuan untuk menyatukan sejarah dan masa depan. Namun banyak analis menilai ini juga bagian dari upaya mengalihkan perhatian dunia dari isu politik dan keagamaan. Di kawasan Timur Tengah, dengan promosi besar-besaran dan dukungan internasional, Al-Ula kini dikenal sebagai permata baru Timur Tengah. Tapi bagi sebagian umat, itu justru mengaburkan makna spiritual tanah suci di sekitarnya. Bagi kamu yang ingin berkunjung ke Al-Ula, perlu diketahui bahwa tidak ada penerbangan langsung dari Jakarta ke sana. Penerbangan umumnya transit melalui Doha atau Riyadh dengan harga tiket mulai dari USD 561 atau sekitar 9 juta rupiah sekali jalan. Setibanya di Al-Ula, banyak pilihan akomodasi, mulai dari hotel sederhana seharga Rp500.000 per malam, hingga resor mewah seperti Banyan Tree Al-Ula yang tarifnya bisa mencapai belasan juta rupiah per malam. Al-Ula kini tidak lagi sekadar situs arkeologi, tapi tempat di mana sejarah, kemewahan, dan hiburan berpadu dalam satu wajah baru. Arab Saudi. Konser di bawah cahaya lilin di Hegra Candlelit Classics digambarkan begitu indah, namun di balik itu ada ironi yang menggugah jiwa. Cahaya lilin yang menerangi bebatuan kuno itu seolah menjadi simbol dua makna. Penerangan seni atau peringatan agar manusia tidak buta oleh cahaya dunia bagi sebagian umat. Keindahan ini bukan sekadar hiburan, tapi sebuah refleksi tentang bagaimana dunia berubah. Sebuah tempat yang dahulu menjadi tanda murka Allah, kini menjadi tempat manusia bersorak-sorai. Inilah cermin besar peradaban modern, di mana manusia bisa menciptakan keindahan, tapi juga bisa kehilangan arah spiritualnya di tengah gemerlap itu. Kita tidak menolak kemajuan, Islam pun mencintai keindahan, keteraturan, dan kebudayaan. Namun yang perlu dijaga adalah keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara kemegahan dan ketundukan pada Sang Pencipta, Al-Ula, dengan segala keindahannya. Seharusnya menjadi pengingat bahwa Allah pernah menurunkan peringatan keras di tempat itu. Sejarah bukan untuk dilupakan, tapi untuk direnungi. Mungkin inilah saatnya bagi umat Islam untuk merenung, apakah kita sedang menyaksikan kemajuan atau pengulangan sejarah kaum yang pernah binasa karena kesombongan. Sahabat semua, semoga pembahasan ini membuka mata dan hati kita. Dunia terus berubah, tapi nilai-nilai ilahi tidak akan pernah lekang oleh waktu. Jadikanlah setiap kemajuan sebagai sarana untuk mendekat kepada Allah, bukan menjauh dari Nia. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini agar semakin banyak saudara kita yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik gemerlap Al-Ula. Subscribe channel ini agar kita bisa terus membahas isu-isu besar dunia Islam dari perspektif yang jernih dan berimbang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menuntun kita di jalan kebenaran di tengah gemerlap dunia yang sering menipu pandangan.